Diam-diam ternyata Apple meluncurkan produk terbarunya dan teman-teman sudah bisa melihat di website mereka yaitu di apple.com. Atau kalau misalnya kalian sering bermain sosial media, mungkin semalam kalian sudah tahu banget. Banyak yang posting tentang headphone terbaru dari Apple yang saya bahas atau yang saya lihat saat ini. Video kali ini video react aja bagaimana impresi saya terhadap produk terbaru dari Apple ini, yaitu AirPods Max. AirPods Max. Ini dari segi penamaan aja menurut saya tuh agak gimana ya? Agak yang cocok dijadikan untuk bahan bully-bulian. Maksudnya gimana? AirPods generasi pertama ini adalah namanya AirPods. Kemudian yang kedua namanya AirPods Pro karena dikhususkan untuk para profesional. Saya lebih setuju kalau headphone terbaru dari Apple ini namanya AirPods Pro Max. Sekalian aja ya, AirPods Pro bentuk Max-nya. Tapi ternyata dia cuma AirPods Max aja. Nggak tahu. Tapi yang jelas gosip-gosip beredar tentang AirPods ini juga sudah sekitar beberapa bulan ke belakang itu sudah terdengar suaranya. Beberapa ahli pembocor atau leak information itu mengatakan kalau misalnya AirPods Max ini bakal keluar sekitar tahun 2021. Tapi ternyata enggak. Akhir tahun ini, bulan Desember, tiba-tiba Apple meluncurkan AirPods Max. Harganya, harga yang ingin saya bahas. Pas saya cek di website yang ada di Apple Singapura, harganya sendiri adalah 849 Singapura dolar. Itu artinya harga dari headphone ini nih 8,9 juta rupiah kalau dirupiahkan langsung. Kalau dirupiahkan langsung. Tapi kalau misalnya nanti nyampe sini masuk, pasti harganya lebih naik lagi. Bayangin sebuah headphone harganya 9 juta. Buat saya nggak masuk akal. Kenapa? Saat ini untuk headphone menurut saya itu ada dua merek yang jadi incaran walaupun saya nggak punya. Yang pertama adalah Sony dengan WH-1000XM4-nya. Kemudian yang kedua adalah Bose. Bose itu menurut saya yang paling mahal. Dia punya bandrol harga di sini itu sekitar 7 juta. Sedangkan yang Sony itu lebih terjangkau sekitar 4 juta. Dan itu menurut saya sudah jadi kayak basic headphone premium ya kayak gitu itu. Lalu tiba-tiba Apple datang, AirPods Max diperkenalkan harganya 9 juta. Wah, gak masuk akal. Cuma satu poin yang ingin saya bahas di sini, ini pendapat saya sendiri. Di tahun 2020, Apple ini tidak punya produk yang bisa dipamerkan. Maksudnya gimana? Kita bandingin ke beberapa tahun yang lalu. Tahun lalu lah, kalau misalnya orang ingin menggunakan produk Apple dan mereka ingin pamer, mereka bisa beli iPhone 11. Kenapa? Karena iPhone 11 kelihatan dari segi fisik punya 3 kamera di bagian belakangnya. iPhone sebelumnya nggak punya. Jadi kalau mau pamer, bawa aja iPhone 11. Di bagian belakangnya kelihatan 3 kamera. Tahun ini Apple nggak punya benda lagi yang bisa digunakan untuk pamer. Maksudnya gimana? iPhone 12 secara fisik itu nggak jauh beda dibanding iPhone 11. Dilihat dari jauh, lubang 3 kameranya itu tetap sama kayak iPhone 11. Dipasangin casing apalagi, jadi nggak kelihatan kalau misalnya itu adalah iPhone terbaru. Kemudian masalah headphone, tahun lalu Apple punya AirPods Pro. Jadi kalau misalnya mau pamer, kalian tinggal beli aja sebuah benda yang kayak gini, ditaruh di telinga kayak gini, kalian pasti akan kelihatan wow. Lalu kemudian iPad Pro 2020 bedanya dengan yang generasi sebelumnya, cuma kamera di bagian belakangnya yang bertambah menjadi satu lagi. Ada 2 plus 1 LiDAR scanner. Itu aja, di bagian belakangnya kelihatan kotak. Jadi sekilas kalau misalnya kalian ingin memamerkan barang kalian, yaitu ingin pamer sebuah produk Apple itu nggak punya produk yang bisa dipamerkan tahun ini. Makanya akhirnya mereka meluncurkan sebuah over-in headphone yang bandrol harganya 9 juta rupiah. Oke, saya masih berusaha memahami kenapa Apple menghargai AirPods ini nggak wajar, yes. Kalau dari iklan Apple ini saya melihat bahwa semua yang ada di AirPods Pro itu ditambahi oleh bentuk fisik yang lebih besar dan lebih elegan. Masuk akal, beberapa fitur yang ada di AirPods Pro ini juga menurut saya oke banget. Active Noise Cancellation terbaik untuk saat ini. Saya pernah menggunakan Samsung Galaxy Buds Live ataupun brand lain. Ini masih yang terbaik untuk menghalau suara di sekitar. Kemudian ada spatial audio yang bisa menambah pengalaman kita dalam nonton film karena menggunakan sensor gyroscope membuat kita itu selalu berada di tengah-tengah peperangan kayak gitu-gitulah, dan itu memang keren, belum pernah saya temukan di tempat lain. High fidelity audio, high fidelity itu hi-fi lah ya. Saya cek pengertian hi-fi itu apa. Kalau saya cek di Wikipedia, pengertian hi-fi itu adalah a way describing a very good home music system. Wah, itu jadi music system yang sangat bagus itu dinamakan hi-fi. Means that the sound is as close as to original as possible. Itu artinya
hampir menyerupai atau semirip mungkin dengan suara original tanpa adanya perubahan ataupun noise. People who like hi-fi are sometimes called audiophile. Orang yang menyukai hi-fi biasanya disebut dengan audiophile. So, ngelihat dari kayak salah satu fiturnya, mereka mengatakan bahwa ini adalah high fidelity audio, memang tidak dikhususkan untuk kebanyakan orang. Ya, harganya juga masuk akal. Active noise cancellation with transparency mode, spatial audio for theater like sounds that surrounds you, stunning design with exceptional fit, radically original composition, over-ear headphone had been completely. Oke, mungkin saya akan bisa bahas dari segi fisik atau desainnya lah. Memang desain kayak gini tuh tidak pernah saya temukan pada desain headphone yang lain. Bagian atasnya dia menggunakan bahan mesh kayak gitulah, yang katanya bisa menyesuaikan ukuran kepala manusia yang berbeda-beda. Kepala saya ini kecil, nggak tahu, mungkin buat orang yang kepalanya agak besar pasti butuh yang agak lebar ya. Lalu kemudian ternyata cupnya ini dia juga bersistem magnet, jadi didekatkan dia akan menempel kayak gitu. Stainless steel frame, yes, stainless steel, itu artinya bahannya mahal. Karena stainless steel mahal artinya kuat, ya mungkin akan bertahan bisa bertahun-tahun. Telescopic arms smoothly extend and stay where you set them for a consistent fit and seal. Dan yes, itu kayak bisa berputar-putar gitu bagian dalamnya ya. A custom design mesh textile wraps the ear cushioning, provide pillow-like softness while listening. Mungkin pada saat kita gunakan itu nggak bikin capek. Crafted with acoustically engineered memory foam, the ear cushion gently create an immersive that foundation of incredible sound. The digital crown, wow, digital crown setahu saya cuma ada pada Apple Watch. Sebuah crown yang bisa kita gunakan untuk bernavigasi atas bawah, kiri kanan, yes. Tapi ternyata kita temukan juga di AirPods Max ini. Lets you precisely control volume, skip between tracks, answer phone calls, and activate Siri. Oh, dilihat dari fungsinya sepertinya crown ini adalah kunci utama kita untuk berkomunikasi dengan headphone-nya itu sendiri ya. Kita bisa skip between tracks, mungkin tap 2 kali, answer phone mungkin ditekan, and activate Siri mungkin biasa ditahan gitu ya, pencet. Terus kemudian untuk ngatur volume dia pasti bisa naik turun kayak gini. 5 colors, anything but monotone. Ini warnanya boleh dibilang tuh hampir kayak iPad Air yang terbaru ya. Ada putih, hitam, biru, merah yang kok bukan merah sih, ini kayaknya orange sih, dan teal green, hijau muda, hijau puyeh gitulah. Sounds like a dream. Kalau dilihat dari iklannya ini, kalian bisa lihat iklannya yang kayak gini nih, itu seolah-olah menggambarkan orang yang pada saat menggunakan handphone itu kerasa terbang, melayang di angkasa. Terus begitu dia mematikan active noise cancellation-nya, dia merasa seperti kembali ke bumi. Kemudian dia yaitu dicontohkan dengan dia tergeletak di sofa, lalu kemudian dia nyalakan lagi active noise cancellation dan suaranya menghilang lagi dan orangnya terbang lagi. Bisa aja orang jualan ya. Computational audio key to performance with a powerful design H1 chip in each cup or custom. Jadi boleh dibilang si AirPods Max ini audio yang dihasilkan itu juga ada efek computational audio. Maksudnya gimana? Ada efek tambahan olahan dari hasil H1 chipnya itu, chip H1-nya itu, create breakthrough listening experience. Wah, jadi pengalaman mendengarkan yang breakthrough, tidak pernah ada sebelumnya. Fungsinya diantara lain yaitu ngeblok suara dari luar, kemudian adapt audio to the fit and seal of your ear cushions. Jadi itu kayak benar-benar ngepasin suara untuk kita, and makes movie scenes sound like they're happening all around you, dan membuat adegan film itu seperti terjadi di sekitar kita. Spatial audio, ini yang saya bilang tadi ya. Ini benar-benar kayak bikin kita tuh berada di dalam sebuah ruangan, kita berada di tengah-tengah, dan audionya tuh mengelilingi kita. Kalau kepala kita noleh ke kiri, kayak semua benda itu juga, atau semua suara yang kita dengar juga akhirnya berpindah ke kiri gitu lah. Dan itu menurut saya sih keren.
One tap setup, ya ini adalah salah satu fitur atau salah satu kelebihan dari H1 chip sendiri. Jadi begitu kita dekatkan kepada handphone kita, dia akan langsung terkonek secara mudah begitu aja. More magic to play with, a case with staying power. Dompetnya kayak sport bra gini ya. A battery that keeps staying alive. 20 jam mendengarkan atau nonton film. Ini adalah salah satu hal yang luar biasa sekali, karena setahu saya rata-rata seperti AirPods ini aja, AirPods Pro ini cuma punya baterai sekitar 4 jam. Jadi kalau misalnya setelah saya gunakan 3 jam atau 4 jam, dia pasti akan menunjukkan tanda-tanda kalau saya harus ngecharge. 9 microphone, yes. Jadi dari satu buah AirPods Max ini dia punya 9 mikrofon total. 8 microphones for active noise cancellation. 8 mikrofon untuk active noise cancellation-nya. Kemudian 3 microphones for voice pickup. 3 mikrofon untuk mendeteksi suara kita atau menangkap suara kita. 2 share with active noise cancellation and 1 additional microphone. Apple H1 headphone chip, each ear cup. Wow, jadi H1 chipnya itu ada 2, satu di kiri, satu di kanan. Kontrolnya pakai digital crown. Ya bener. Once to play, pause, answer a phone call. Twice to skip forward. 3 times to skip back, press and hold for Siri. Noise control button. Oh, ada tombol untuk noise control button sendiri. Jadi kepisah ya. Beratnya sendiri 384 gram dan case-nya 134 gram. Bluetooth 5.0. AirPods Max ini ternyata menggunakan kabel Lightning. To USB-C kabel itu adalah untuk nyolokin ke kabel yang kita miliki. Tapi dia tidak ada chargernya. Again, Apple 9 juta tidak ada kepala chargernya. Kalau kalian tahu HomePod mini harganya cuma 99 US dollar atau dirupiahkan sekitar 2,5 juta, itu ada chargernya. iPhone 6s, iPhone SE juga masih bisa tersambung. iPad mini 4, Apple Watch seri 1 masih kesambung. Mac model dari 2000, MacBook Pro dari 2012 itu masih bisa nyambung dengan headphone ini. That's it. Itu adalah spesifikasi-spesifikasi yang bisa saya temukan di website Apple langsung. Dan segala informasinya menurut saya juga sudah cukup lengkap. Tapi ya saya bisa memahami kalau itu adalah cara mereka berkomunikasi. Tanda kutip, itu cara mereka berjualan terhadap kita sebagai konsumen. Yang jelas harga 9 juta itu menurut saya harga yang sangat mahal untuk sebuah headphone. Mungkin Apple membuat produknya itu sedemikian mahal mungkin gara-gara R&D yang luar biasa, mungkin research and development. Jadi mereka menciptakan sebuah headphone yang tidak seperti kebanyakan, mungkin dari segi build quality, dari segi pemilihan bahan, ataupun segi kualitas dari audionya itu sendiri. Saya nggak tahu karena saya belum coba. Dan kalau misalnya ada pertanyaan ke saya kalau misalnya mau beli warna apa, mungkin saya pilih yang warna putih karena kelihatan bersih. Tapi jangan lupa poin utama dari headphone ini di luar mungkin fisiknya yang kelihatan mewah dan elegan, atau mungkin kualitas audionya yang bagus, tapi tetap nomor satu, benda ini adalah alat untuk kalian bisa pamer di tahun 2020 akhir ini atau awal tahun depan. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video impresi saya terhadap AirPods Max. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian merasa video seperti ini berguna. Jangan lupa juga follow akun Instagram saya @ibrokumar atau akun kedua saya buat jualan barang bekas @ibrokumar. Saya sertakan linknya di deskripsi di bawah. Sekali lagi terima kasih, saya Ibrokumar pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.